Kali ini kita akan mencoba merubah foto hitam putih seperti ini, foto lawas ya, menjadi seperti berwarna seperti ini, memakai bantuan Neural Filter Adobe Photoshop 2021. Ikuti saya terus. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Fahmi Maliki sebagai host teman-teman. Jadi seperti di intro tadi ya teman-teman, kali ini saya akan membahas fitur terbaru yaitu Neural Filters. Jadi memang Neural Filters ini satu bundling pada saat teman-teman install Adobe Photoshop 2021 itu otomatis terbundling dengan Neural Filters ini. Meskipun versinya masih beta ya. Kita coba langsung. Dari sisi tampilannya seperti ini. Ini kenapa ada kotak biru di sini? Ini adalah menandakan Photoshop sudah meregister image ini sebagai wajah. Oke. Di sini toolbarnya cuma 2. Ini ada hand tool untuk mindah-mindahin. Di sini ada zoom ya, untuk ngezoom lah ya. Zoom gede-kecilin gitu. Oke, lanjut. Di sebelah jendela sebelah kanan itu ada 2 nih, all filters sama waitlist. Artinya kalau di waitlist ini Adobe masih mengembangkan filter ini jadi berupa fitur, masih mengembangkan dan masih waiting list gitu loh, artinya fitur-fiturnya. Di sini ada noise reduction, untuk ini previewnya, teman-teman bisa lihat di jendela sebelah paling kanan, itu untuk ngurangin noise yang ada di image. Terus di sini ada face cleanup. Jadi mungkin ini menghilangkan kacamata menjadi bersih. Mungkin kalau yang kumisan jadi hilang gitu mungkin ya. Kumisnya jadi hilang terus lebih bersih aja gitu. Nggak tahu sih, ngarang ini. Belum tahu. Terus mengubah foto jadi sketsa. Ini sketsa menjadi portrait. Ini pencil artwork. Ini face karikatur. Terus teman-teman bisa ngasih feedback di sini, di menu ini. I'm interested gitu. Terus balik lagi ke sini, ke all filters. Ini masih dibagi 2 nih. Ada feature, ada beta. Jadi feature ini adalah Neural Filter yang sudah dipublish, sudah siap digunakan penggunanya. Jadi ada skin smoothing, JPEG artifact removal. Kalau teman-teman belum tahu JPEG artifact itu apa, biasanya tiap kali kita mengkonversi sebuah image menjadi JPEG itu pasti ada artifactnya. Entah itu artifactnya yang benar-benar nyata, kelihatan di mata, seperti contoh kasus foto kecil terus digedein, itu biasanya benar-benar kelihatan tuh kotak-kotak artifact dari JPEG, itu pasti ada itu. Terus di berikutnya adalah style transfer. Di style transfer ini untuk kita coba satu-satu aja dulu ya kali ini. Untuk skin smoothing, jadi nggak perlu banyak-banyak aku jelasin di sini. Di sini ada blurnya mau seberapa, kulitnya, smoothnessnya mau berapa. Ini sih hampir mirip filternya Instagram atau TikTok gitu kayaknya. Oke, ini sih ya remeh-temeh lah ini sebetulnya. Terus ini yang saya bilang tadi ya, untuk menghilangkan artefak di dalam JPEG, meskipun mungkin belum sempurna mungkin ya. Nanti teman-teman coba sendiri, dan kalau yang sudah nyoba bisa komen lah ya, pengen tahu reaksinya teman-teman. Terus ini style transfer, kita coba ya style transfer seperti ini. Oh ya teman-teman, di sini ada kayak lingkaran gitu ya, nanti saya tunjukin ya. Jadi ini ya kayak efek-efek style gitu. Di sini ada beberapa presetnya. Nah ini teman-teman yang saya maksud tadi. Jadi memang ini pemrosesannya ada di cloud, ada di awan gitu ya. Ada memakai teknologi cloud, machine learning sama artificial intelligence, kecerdasan buatan.
Jadi pada saat kita memproses di sini, yang memproses adalah bukan di dalam komputernya, bukan di dalam komputer teman-teman, tapi dikirim ke server Adobe, kemudian sama Adobe diproses di sana dan dibalikkan lagi ke komputernya teman-teman. Makanya komputernya teman-teman meskipun sekenceng apapun, sepertinya juga nggak bakal pengaruh banyak di neural filter ini, karena semua pemrosesannya itu ada di server. Yang paling mempengaruhi adalah koneksi internetnya teman-teman, gitu. Jadi ini ya, simple sih sebetulnya, kita nggak usah bahas lebih banyak. Terus di Smart Portrait ini sempat nyoba sih aku. Jadi kita bisa lucu-lucuan sebetulnya, kayak di filternya TikTok. Mau seberapa happy, mau seberapa surprise, mau seberapa marah, cemberut gitu kali ya. Terus facial age-nya mau kelihatan tua berapa tahun gitu, lebih 26 tahun lebih tua gitu. Nanti teman-teman coba-coba sendiri aja presetnya di sini. Nah ini teman-teman, muter. Padahal ya di internet di tempat saya itu tergolong kenceng karena paketan internet saya. Apa ini kayak gini, jadi tua, kasihan ya. Tapi at least dia oke lah ya. Tahu memposisikan gimana orang senyum dari bibirnya. Sebetulnya sih manual bisa ini, pakai Liquify atau pakai Puppet Warp sih bisa ini sebetulnya. Tapi lebih diringkes dengan adanya filter ini. Oke, cukup untuk Smart Portrait-nya, teman-teman bisa coba sendiri, nanti komen seperti apa reaksinya. Terus makeup transfer ini adalah kalau teman-teman punya 2 image mau mengcopy mau mengcopy makeup dari source image-nya, memakai ini gitu. Jadi kita onin dulu optionnya, terus kita pilih source-nya. Jadi aku sudah nyiapin makeup JPEG. Nah ini seperti ini ya, balik lagi memang belum sempurna ya, balik lagi seperti yang saya bilang tadi, versi beta itu Adobe Photoshop masih menunggu feedback dari pengguna versi beta ini. Oke, aku nggak seneng aku bakal ngasih feedback, no. Alasannya kenapa? Ya udahlah, nanti aja lah ya, kita skip buat mempersingkat waktu. Oke, terus untuk depth blur ini hampir mirip dengan untuk ngatur tingkat kebureman, apa sih blur, tahu kan? Jadi kayak bikin bokeh, artificial bokeh gitu loh. Sebetulnya kayak di Android atau pemakai smartphone Android atau iPhone pun sekarang teknologi ini udah nggak asing lagi gitu loh. Kita memakai Zoom meeting atau Google Meet pun backgroundnya ya bisa di-blurin. Ya konsepnya hampir sama lah kayak ini. Jadi ya nggak usah diterangin lebih banyak lah ya, teman-teman udah tahu. Super Zoom ini kalau teman-teman mau gedein sebuah image, jadi source image-nya teman-teman kecil terus mau digedein gitu, memakai ini Super Zoom. Jadi di sini kita bisa JPEG artifaknya bisa kita reduce, terus noise-nya bisa kita reduce, bisa kita lebih tajemin gitu. Nanti teman-teman coba sendiri, karena pembahasan kita kali ini lebih banyak ke sini nanti ya. Kita cancel dulu. Nah, di sini ada beberapa foto tempo dulu, foto lawas, maksudnya yang masih hitam putih terus nggak berwarna, ya hitam putih nggak berwarna, kita coba warnain ya dengan memakai filter neural filter. Oke, jadi balik lagi, ini dikenali sebagai wajah ya, karena ada kotak birunya. Kita coba colorize, langsung jadi teman-teman, langsung jadi. Jadi sebetulnya di kehidupan nyata saya juga sering dapat pekerjaan untuk restorasi foto, terus mewarnai foto lama, biasanya almarhum siapa gitu, saya pingin bring up lagi memori orang tua saya yang udah nggak ada gitu biasanya.
Ya udah, biasanya kita warnain, kita restorasi foto-foto lamanya mereka itu, dan pekerjaannya itu bisa sampai seharian, teman-teman. Bisa sampai 2 hari kalau pengennya perfect loh ya. Tapi di sini cuma hanya sekali klik. Ini nggak tahu ya, ini mungkin bisa jadi latarnya bisa jadi biru, merah, atau merah seperti ini, atau biru, atau kuning, nggak pernah tahu. Tapi Photoshop ngasih warna merah. Dan skin tone-nya, teman-teman, skin tone-nya, warna kulitnya ini Mbah Kakung saya banget ini. Saya jadi kangen ini. Jadi kayak warna bibirnya bisa dibedakan. Terus ini shadow-nya juga diwarnain. Gila sih ini, teman-teman. Gila. Cuma 1 kali klik. Dan kita masih bisa setting nih di sini. Mau lebih adem gitu. Temperaturnya. Gila sih ini. Teman-teman bisa coba setting-settingannya ya di sini. Coba-coba sendiri nanti. Terus ini ada presetnya. Ada preset, tinggal klik aja. Ini sih keren parah. Nah, di sini teman-teman, saya lupa tadi bring up masalah ini. Di sini ada tombol untuk ngeklik perubahannya. Jadi ini diklik untuk melihat sebelumnya, diklik lagi untuk melihat hasilnya. Terus di sebelah sini adalah outputnya. Mau di layernya mau ditimpa atau diduplikasi dengan mesh, atau membentuk sebuah layer baru atau smart filter. Jadi kita pakai new layer aja ya. Kita pakai new layer, kita coba. Dia jadi new layer seperti ini, teman-teman. Jadi ini kalau saya sembunyikan backgroundnya, ini memang gabungan gambar yang sudah diwarnain dan yang tidak perlu diwarnain sama Photoshop. Oke, kita coba fotonya Mbah Ibu sekarang, Mbah Ibu Putri. Kita pakai filter yang sama. Klik colorize, kan kita lihat langsung. Gila, langsung. Bibirnya juga warna merah, beda dengan. Gila sih ini. Ini sih bisa jam-jaman ini. 1 jam nggak cukup ngerjain seperti ini. Ya mungkin ngerapin sedikit ini, kayak scratch seperti ini, foto lama, terus mungkin lebih bisa diperjelas gitu, bisa. Cuma kebantu bro, kebantu dengan pewarnaan seperti ini. Jadi terancam pekerjaan saya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton episode saya kali ini, teman-teman yang suka restorasi foto, teman-teman yang suka sering dapat job restorasi dan pewarnaan foto-foto lama, ini kayaknya membantu banget deh. Patut untuk dicoba, recommended. Oke, itu tadi adalah foto-foto simple ya, yang cuma 1 orang. Kita tutup dulu. Nah, di sini aku ada foto yang lebih kompleks. Sumber foto ini nggak saya hilangin ya. Jadi saya dapatnya dari Twitter, akun Potret Lawas. Saya mohon izin ya, Min. Saya udah berkirim pesan dan semoga oke, nggak ada masalah ya. Jadi balik lagi ke monitor. Di sini ada fotonya Bung Karno, presiden pertama Indonesia, presiden pertama kita. Kenapa saya bilang kompleks? Karena di sini ada background, ada depth of field, bokeh, ada bokeh di sini. Ini orang-orang juga, kerumunan, dan di sini adalah beda ras. Ras Indonesia kan kulitnya lebih gelap daripada ras overseas, Europe maksud saya. Kita bilang bule lah ya, maaf. Kita bisa bilang bule dengan ras Indonesia itu skin tone-nya beda. Kita coba seperti apa hasilnya kalau kita memakai neural filter. Oke, ini sekali lagi diregister sebagai wajah oleh Photoshop. Kita coba aktifkan colorize. Sudah jadi teman-teman. Nggak ada beberapa detik.
belum langsung jadi. Gila, ini jam-jaman sih ini kalau aku bikin. Jadi aduh, aku sampai speechless. Skin tone-nya juga dibedain, teman-teman. Orang Asia dengan orang Eropa itu benar-benar dibedain nih. Shadow-nya juga ada warnanya, ya kan? Bibirnya juga ada warnanya. Meskipun balik lagi ini masih versi beta. Mereka masih nunggu feedback dari kita puas apa enggak dengan. Tapi sejauh ini masih oke. Dari sekian banyak filter, dari sekian banyak fitur yang dihadirkan oleh Neural Filters ini yang paling gila, keren sih ini. Tinggal beberapa touch up sedikit-sedikit sudah jadi. Mungkin ini kali ya yang nggak sempurna, jadi agak janggal sebetulnya seorang yang menjabat di pemerintahan itu memakai warna pink di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih masih mungkin, tapi kalau zaman dulu kayaknya pink itu hanya untuk cewek. Kita coba okein ya. Ini nggak usah diatur-atur lah. Kita coba okein. Terus kita sembunyikan. Kita ulangin lagi neural filternya. Tapi kali ini perbedaannya adalah, sebentar kita coba aktifkan lagi. Ini hasilnya sama kayak yang tadi. Kali ini kita akan memilih focal point. Di sini aja nih, klik to edit focal points. Jadi warna yang ingin dirubah itu yang mana? Yang ingin di-adjust maksud saya, adjust. Kita klik daerah sini tadi ya, di perutnya ini. Kita coba hampir samain dengan apa yang dipakai Pak Karno. At least gini lah ya, atau kurang digelapin lagi kali. Ups. Ya kira-kira segini lah ya. Kita klik, kita lihat apa yang terjadi. Langsung berubah. Gila ini. Oke, kita save ya, tinggal yang tadi, yang result pertama, output yang pertama itu kita hidupkan, terus kita masking, terus kita tinggal hapus aja deh. Biar menyesuaikan biar lebih formal lah ya. Sudah bro, jadi banget ini sudah. Gila sih ini. Jadi ya balik lagi speechless, artinya pekerjaan yang harusnya berjam-jam bisa dilakukan dengan mudah. Artinya teman-teman yang berprofesi sebagai restorasi dan pewarnaan foto jadi lebih cepat, gampang dapat cuannya. Nggak harus berjam-jam. Ya paling ngerapihin area-area yang nggak perlu seperti ini. Mungkin ini sensor kameranya kotor. Zaman dulu kan memang kamera masih terbatas. Mungkin ini sih kejadiannya kayaknya sensor kotor. Ini kalau kamera saya sensornya kotor ya, atau lensanya kotor biasanya ada posisi kayak gini. Kita tinggal pakai content aware dan udah selesai. PR kita sudah bisa diserahkan ke klien dan kita dapat cuan. Oke, kita coba perbandingkan ya teman-teman. Kita bikin canvas size-nya 200% lebih panjang lah ya. 200% lebih panjang. Seperti ini, terus resultnya kita geser. Lihat. Kalau di TikTok itu siapa yang gini tuh?
bener-bener mudah, nggak ada effortless, gila sih nih. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Ini sih keren deh, dan very recommended buat teman-teman yang seperti yang saya bilang ada di bidang ini. Very recommended. Dan teman-teman yang udah nyoba semua fitur di Neural Filter, minta tolong komen di bawah ya, pengen tahu reaksinya seperti apa sih sebetulnya. Ya, gitu aja ya teman-teman. Selalu support saya, subscribe kalau teman-teman suka dan terbantu dengan adanya channel ini. Jangan lupa like, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.